Kembali lagi di podcast IndiHome, ngobrol bareng. Bikin senang. Ya, itu dia. Kembali lagi bersama saya, MC kesayangan keluarga saya, Fadel, dan bersama saya narasumber kita hari ini ada Kak Reza. Ya, Kak Reza ini dari Bincang Psikologi. Jadi podcast IndiHome hari ini kita akan membahas tentang tema yang agak bisa dibilang lagi hangat-hangatnya untuk anak-anak muda, yaitu self-harm. Mungkin Kak Reza bisa sedikit menjelaskan apa itu self-harm. Oke, terima kasih Kak Fadel ya. Ya. Kesayangan keluarga ya. Iya. Oke. Siap. Oke, saya perkenalan diri dulu kembali. Nama saya Reza Malik Akbar. Saya selaku pendiri sekaligus CEO-nya Bincang Psikologi. Jadi platform digital yang bergerak di bidang kesehatan mental, jadi edukasi. Nah, kami sebenarnya sudah hadir dari 2020 itu di Jogja, jadi di Jawa. Namun insya Allah mulai tahun ini kami juga baru selesai membangun kantornya di Kota Palu, bakal hadir secara offline seperti itu. Jadi Bincang Psikologi ini jadi tidak hanya online lagi, ada offline-nya juga seperti itu. Nah, terkait tadi self harm itu sebenarnya barusan saya kemarin juga sharing juga terkait self harm. Ya. Dan memang lagi happening Kak, sangat happening. Kenapa? Karena apa ya? Mungkin pengaruh sosial media cukup tinggi ya. Sangat tinggi. Jadi orang-orang pada membaca apa arti self harm, terus penyebabnya bahkan sampai malah self diagnose. Ya. Kayak gitu. Nah, kalau self harm itu sendiri memang tindakan menyakiti diri sendiri, baik secara psikis maupun fisik. Bahkan orang-orang di luar sana itu menyakiti diri sendiri secara psikis agar berdampak ke fisiknya. Jadi kalau secara psikis itu lebih ke misalnya terkait penggunaan obat-obatan. Mungkin tidak hanya narkoba, namun ada beberapa kasus yang saya dapat itu terkait misalnya dia mengalami tekanan, terus dia mengkonsumsi obat-obatan sebagai pengganti solusi ya. Jadi misalnya gini, contoh kasus yang pernah saya dapat itu ada satu orang dia mengkonsumsi obat Bodrex, Paramex, terus paracetamol. Saya tidak apa-apa sebutkan merek Tidak apa-apa. Obatnya cukup ini ya, efek sampingnya cukup besar ya kalau misalnya kita terlalu mengkonsumsi banyak. Berlebihan. Nah, orang itu mengkonsumsi secara berlebihan ketika dia lagi mengalami tekanan. Nah, itu dia tersugesti untuk agar dia merasa aman. Dari tekanan-tekanan itu akhirnya dia menyakiti dirinya sendiri secara tidak langsung dengan mengkonsumsi obat tadi. Jadi tidak hanya mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol ternyata kalau dari secara psikis. Nah, kalau dari secara fisik itu lebih banyak lagi. Mungkin seperti itu. Mungkin itu dulu ya. Oke. Ya, mungkin sebelum lanjut saya akan membacakan sedikit fakta-fakta tentang self harm itu sendiri. Ada salah satu komunitas yang melakukan survei pada tahun 2021 yang mengambil sampel di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu yang melibatkan 5.000-an peserta yang berumur 18 sampai 34 tahun, dan hanya 27% orang yang pernah melayani dan mengakses layanan kesehatan mental. Mungkin langsung lanjut lagi Kak Reza. Menurut Kak Reza sendiri, self harm ini kan adalah bentuk dari rasa tidak diperdulikan dari lingkungannya sendiri oleh orang-orang sekitar, entah itu teman atau keluarga. Mungkin apa penyebab lainnya seseorang bisa melakukan self harm itu kepada dirinya sendiri. Oke, jadi memang pada dasarnya kan memang self harm ini sering terjadi ke usia-usia dewasa awal, remaja akhir, terus kemudian memang ya tadi terkait fakta yang orang-orang yang melihat ya situs kesehatan mental memang sebenarnya jadi
dua sisi mata uang ya. Karena semakin sering mereka lihat, semakin sering juga terkadang self diagnose. Ya. Nah itu saya mau singgung sedikit self diagnose, karena ya itu self harm ini kan bisa jadi orang melakukan menyakiti dirinya sendiri dengan hal-hal yang mungkin saja itu yang menjadi kebiasaannya. Dia sudah langsung bilang, wah saya self harm, padahal belum tentu. Self diagnose. Lebih baik ke profesional kayak gitu. Nah untuk terkait penyebabnya memang banyak sih Kak. Apalagi yang paling pertama itu tadi yang seperti Kakak bilang, mungkin saja dia tidak diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya. Apalagi misalnya ke support systemnya tidak diperhatikan, keluarganya, sahabatnya dan lain-lain. Lingkungan terdekatnya. Akhirnya dia merasa tidak berharga. Nah kemudian dia melakukanlah contohnya itu kalau self harm yang paling sering orang Indonesia ya, yang sering saya baca dan saya temui itu silat-silat itu. Silat tangan. Silat tangan, terus mukul-mukul kepala. Terus kemudian jambak-jambak kepalanya, bahkan sampai dia tidak merasakan kesakitan pada saat itu, namun setelah beberapa waktu kemudian baru dia rasakan sakit. Karena dia merasakan puas. Jadi pada saat momen itu dia merasakan puas dan dia merasa saya butuh atensi dari orang lain, sehingga apa yang saya lakukan pada saat itu dia tidak merasakan apa-apa. Seperti itu. Jadi orang-orang yang silat itu jangan kira dia langsung rasa sakit, tidak. Pada saat itu dia mungkin saja tidak merasakan sakit, karena dia butuh atensi dari orang lain sehingga tidak merasakan sakit pada saat itu. Nanti dia rasakan setelah mungkin beberapa waktu ke depan kayak gitu. Terus kemudian untuk yang lainnya itu bisa jadi juga pelampiasan emosi yang tidak tepat, tidak tersalurkan. Akhirnya dia melampiaskan emosi dengan melakukan menyakiti diri sendiri tadi. Seperti itu. Mungkin itu dulu. Iya. Mungkin ada beberapa. Mungkin ini agak keluar dari pembahasan self harm itu. Mungkin saya mungkin tanggapannya Kakak ini untuk orang yang sering curhat-curhat lah di medsos begitu. Mungkin entah yang secara berlebihan sekali, mungkin begitu. Itu tanggapannya Kak Reza gimana ya? Sebenarnya gini, terkait sosial media ya, ini kan lagi ininya ya, dan bahkan sosial media itu sudah jadi industri. Dan itu sudah saya mendapatkan impactnya juga dari sosial media dengan adanya platform saya ini. Alhamdulillah juga saya sudah banyak mendapatkan impact besar juga. Nah terkait sosial media ada orang-orang curhat, sebenarnya itu hal biasa. Karena prinsipnya gini, kan saya yang punya akun, entah saya mau pakai apa terserah saya kan. Cuman kembali lagi kan pendapat netizen ya. Yang kita tidak bisa kontrol. Nah kalau misalnya memang ada orang-orang yang seperti itu dan itu pilihannya, itu tidak masalah selagi memang dia sudah memilih untuk men-share. Urusan misalnya nanti dampaknya setelah itu kembali ke dia lagi kan. Nah, namun kalau misalnya lebih baiknya sebenarnya jangan di-share. Karena kita tidak bisa menutup semua mulut orang kan. Apalagi netizen Indonesia ini kan biasanya pakai akun-akun fake kan. Nah itu yang bahaya itu. Jadi ya menurut saya itu tadi, kalau memang dia mau share emang dia berarti siap untuk ada terima konsekuensinya. Tapi kalau memang dia tidak mau share malah lebih bagus sebenarnya, karena hal-hal yang privasi itu malah lebih bagus untuk memang privasinya. Tapi ada juga sih yang saya dapat itu dia share di second akun. Malah orang-orang yang dianggap circle paling terdepan itu malah membocorkan. Itu lagi biasa terjadi. Jadi pada dasarnya manusia itu tidak bisa saling percaya 100% ya. Gitu. Oke. Mungkin ini ada misal ada case ya. Semisal ada seseorang yang nyata-nyatanya dia melakukan self harm, dan dari pihak keluarga itu kayak belum percaya ada bisa dibilang penyakit ya, yang penyakit di zaman sekarang ini, dan malah dibawa ke semisal pemuka-pemuka agama dan diruqyah begitu. Diruqyah, dan itu mungkin tanggapan dan adakah atau itu bisa jadi support system yang lain dari spiritual begitu?
Jadi kalau untuk terkait ilmu psikologi, memang kalau kita sandingkan sama spiritual tidak akan pernah ketemu. Ya, beda bidang. Beda. Cuman bisa saling mendukung sebenarnya. Karena saya kemarin sempat praktek di salah satu rumah sakit jiwa di Jawa, dan untuk terkait spiritual itu cukup ini ya, di lingkungan itu. Jadi banyak pasien-pasien itu tetap menjalani pengobatan spiritual juga untuk saling mendukung seperti itu. Jadi tidak masalah selagi dia tetap menjalani keduanya, karena kan dua-duanya tidak negatif kan, seperti itu. Tapi yang salah ketika banyak keluarga yang bilang kalau misalnya dia lakukan self harm, depresi dan lain-lain itu dia kurang sholat. Memang dari spiritualnya mungkin bisa jadi, ya kan. Tapi belum tentu juga dia kurang sholat dia malah langsung self harm dan depresi. Makanya saya sering mendengarkan yang seperti itu. Biasanya datang ke saya itu, Kak, tadi saya bicara sama mamaku, mamaku bilang, wah makanya banyak sholat. Nah, memang betul, tidak salah. Dari sisi spiritualnya betul. Itu diambil karena apalagi kan kita sama orang tua kita beda generasi. Beda generasi. Jadi betul. Tapi kalau misalnya kita juga terlalu mengiyakan juga, bisa jadi bahkan kita juga melewatkan apa-apa yang di dunia ini juga kan. Ya. Seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu harus bersama-sama kayak gitu. Gitu ya. Mungkin ada cara-cara agar terhindar dari self harm itu sendiri. Mungkin Kak Reza mau share-share. Oke. Jadi kalau saya mau share, saya sempat self harm ya. Oh ya. Dan sempat didiagnosa juga. Jadi pada saat berapa tahun lalu itu saya mengalami salah satu kasus juga, tekanan yang cukup besar juga di hidup saya. Nah, saya pernah mengalami self harm dan didiagnosa oleh psikolog pada saat 5 tahunan yang lalu lah, 6 tahun yang lalu. Jadi saya berobat jalan ini. Ya, saya berobat jalan. Saya masuk psikologi dan alhamdulillah sudah sampai selesai, sampai profesinya. Yang saya temukan memang semua manusia punya masalah, dan pasti. Bahkan seorang psikolog pun pasti punya masalah. Jadi semua manusia itu makhluk sosial kan. Ya. Nah, kembali lagi ke cara-caranya untuk kita bisa terhindar dari self harm itu, kita harus cepat sadar. Ya. Kalau saya kemarin kan, saya itu sempat 3 tahunan melakukan self harm. Salah satu self harm mungkin saya sudah sempat tadi ucapkan, seperti kayak minum Bodrex dan lain-lain, terus mukul kepala dan lain-lain itu. Nah, caranya itu harus cepat sadar. Cepat sadarnya pun itu memang harus ada dukungan dari orang lain misalnya dari teman-teman sekitar. Tapi biasanya juga kalau misalnya tidak ada dukungan dari orang lain itu, kita seringkali untuk harus bisa mengevaluasi diri. Makanya saya bilang cepat sadar itu sehingga kita bisa cari pertolongan. Ya. Karena yang bisa menolong kita itu ya orang sekitar sebenarnya. Tapi kalau misalnya orang sekitarnya tidak bisa menolong, ke profesional. Ya. Nah, kembali lagi ke self diagnose. Kenapa tadi saya berani bilang saya didiagnosa? Karena memang didiagnosa kemarin sama psikolog. Namun kalau teman-teman yang merasakan, wih saya ini kok tiba-tiba kalau misalnya tertekan, mukul-mukul kepala, jambak-jambak kepalanya dan lain-lain, sebisa mungkin ke profesional. Karena bisa jadi mungkin itu jadi kebiasaan. Atau mungkin sudah menjadi gangguan juga. Ya, gitu. Jadi cepat sadar, cepat memahami, terus kemudian harus mengevaluasi diri. Oh ya, gitu. Dan mungkin juga ada mungkin beberapa waktu kemarin itu sempat rame yang self diagnose lewat survei-survei nggak jelas di internet gitu. Entahlah, sudah pokoknya kelewatan sekali sudah pokoknya. Mungkin ada beberapa cara juga untuk teman-teman yang untuk lolos dari dan agar terhindar mungkin lebih tepatnya dari self harm, yaitu mungkin bisa menyibukkan diri sendiri ya. Iya. Jadi refreshing. Biasanya healing kan, orang bilang healing, tapi jangan sampai hilang ya. Biasanya healing.
Jadi orang ke refreshing, terus biasanya paling bagusnya sebenarnya kalau dalam psikologi itu ke pantai atau ke gunung. Kenapa? Karena semakin panjang kita melihat pandangan itu semakin bagus untuk psikis kita. Ya, seperti itu. Jadi sering-seringlah main ke pantai, tapi jangan pada saat kerja ya. Gitu. Itu. Terus kalau untuk hal-hal yang lain sebenarnya yang paling tepat itu kita harus mencintai dan mengasihi diri sendiri. Karena gini, kasus yang terakhir-terakhir ini kan banyak yang bahkan self harm itu sampai bunuh diri. Yang kemarin itu kan sempat rame. Ada di Jogja ya. Ya. Itu adik tingkat saya itu, kampus saya juga. Terus ada kemarin di Sulawesi Tengah juga itu saya kenal orangnya, dan memang ketika saya cari tahu permasalahannya itu memang cukup berat. Tapi semua yakinlah semua manusia itu punya permasalahan masing-masing. Ya. Nah, tinggal dari dia lagi mau seperti apa. Makanya ketika kita ke psikolog itu, jadi jangan harapkan teman-teman itu dapat solusi dari psikolognya, bukan. Jadi psikolog itu hanya membantu untuk merefleksikan permasalahannya. Ya. Terus kemudian teman-teman lahirlah solusi dari teman-teman sendiri kayak gitu. Nah, itu tadi kembali ke self harm tadi. Ya, yang bunuh diri itu karena dia tidak cepat sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Akhirnya dia tidak kasihanilah dirinya, dia tidak mengasihi dirinya, dia tidak cintai dirinya, sampailah ke tahap suicide ya, bunuh diri. Dan bahkan kemarin itu dia tenggelam kalau nggak salah itu. Dan mungkin juga tapi tahu kan ada beritanya kemarin? Ada yang sempat story, ada juga yang sempat story WA itu. Mungkin salah satu caranya juga mungkin mencari hobi-hobi baru mungkin. Iya, bisa jadi. Ya. Bisa jadi memang harus cari hobi-hobi baru. Cari kesibukan. Kayak saya kemarin kan saya sempat mengalami itu, saya cari kesibukan. Ya. Cari kesibukan ya pun itu dengan pada saat masih di kampus.